Ini masih mau dibicarakan oleh pihak LQ manajemennya ya. Apakah mau lanjut atau tidak? Tapi pada intinya suara kita sudah lebih banyak tidak menghandle suara dari manajemen ya. Jadi kita akan tetap melakukan upaya hukum secara tegas di sini dan juga terukur, dan jadi bukan asal-asal ya. Gua akan kasih lu, ya kan, aset terbesar lu, yaitu apa? Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin. Kita lanjut lagi dalam kasusnya si Sugus, dan ini ada berita apa lagi nih dalam kasusnya si Sugus ini. Kita lihat beritanya bareng-bareng. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin ya guys ya. Dan yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah Waduh, istri dan anak Alvin dia bantah. kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Waduh. Selama ini dia baik-baik saja. Nih tanggapan dari si istri dan anak. Istrinya muda banget. Karena Kayak istri kedua kali ya. mungkin itu banyak pertanyaan ya dari netizen juga. Sebenarnya itu benar apa enggak sih? Enggak, itu nggak benar ya. Tadi udah dijelasin kronologinya gimana. Saya pikir netizen juga pintar lah. Ya. Ya ini mau klarifikasi aja, soalnya kemarin ada sempat yang ngomong dari apa, mengatasnamakan keluarga. Kami kan lagi masa berduka, kami nggak mau keluarin statement apa-apa kan sampai selesai kemarin apa. Ya di sini kami mau klarifikasi aja sih, kalau Alvin meninggal karena stres uangnya Agus ke sana, itu nggak benar ya memang, karena dia lemes aja sih. Udah nggak kuat. Udah nggak kuat. Terakhir komunikasi atau pesan terakhir dari Alvin apa sih ke keluarga? Gak ada pesan terakhir, soalnya memang nggak nyangka bakal pergi. Kan niat terakhir juga mau Ke Surabaya. Tapi yang sering kali bilang ke kita sih selalu bilangnya, nanti kalau Papi udah nggak ada, ini harus tetap dilanjut ya, kalian tetap harus lanjut, semua tim harus tetap lanjutin perjuangan Papi. Papi udah susah payah bikin ini semua. Tapi merasa ada yang ini nggak sih, janggal atau ada tanda-tanda bahwa Novi rasa garis keras ya yang selalu menyerang Novi, kalian hanya dipergunakan FA untuk pengalian isu ya, yaitu apa? UMKM, kasus 55 miliar yang diduga digelapkan oleh Elsa Sharif bersama dengan Fahad Abbas. Jadi teman-teman pendukung Novi, kalian tidak perlu ya menanggapin serangan daripada cacing kremi. Gak ada gunanya, matikan asupannya, serang otak dan jantungnya. Itu cacing kremi mati semua. Kalau kalian menanggapi cacing kremi, untungnya apa? Oleh sebab itu ya, buat teman-teman yang selalu ada di garis terdepan Novi, ya, ini kalian mengangkat di komal kalian terkait dengan dugaan Fahad Abbas menggelapkan uang daripada UMKM. Begitu kawan-kawan, jadi cerdas berpikir ya. Saya sampaikan ini, Alex Papariko yang bertanggung jawab. Terima kasih. Hajar itu FA yang katanya merupakan pengacara ekonomi lemah. Bohong ya, bohong. Hanya orang yang punya idealis yang bisa membela Abbas Agus. nih. Masih. Di Alvin Lim itu enggak. Apa hanya orang apa tadi? Kita lihat lagi. Fahad Abbas takut dipermalukan, tim Alvin ini mencabut jadi kuasa hukum Agus. Kita lihat tadi ngomong apa dia. Hanya orang yang punya idealis yang bisa membela Agus. Hanya orang idealis yang bisa membela Agus. Oh gitu. Di Lanjut lagi, Alvin Lim itu enggak semuanya juga yang punya Alvin. Alvin Lim cuma satu di situ. Makanya saya berkawan, saya hormat sama dia. Kalau yang lain-lain udah saya tegur semua. Ya kan? Saya udah tegur semua yang mulutmu. Kalau dia ngakunya bercanda-bercanda biar top katanya. Jadi ya pengecara-pengecara di Alvin Lim, kalau lu ngomong mempermalukan cabut, belum abunya aja belum, baru jadi abu mayatnya bos kamu masih mempermalukan dia ya. Saya catat kamu nanti gitu. Asik. Udah kalau cabut aja. Saya kan sama Alvin sama lawyernya. Nggak ada Alvin ada saya. Kenapa sih? Ya kan? Nggak usah. Kita juga nggak ngerepotin Alvin Lim selama ini. Hanya satu kali aja pergi berobat kok. Itu pun dokternya nggak ada ngasih uang, nggak ada ngasih apa. Justru kalian top gara-gara saya kasih kesempatan menangani kasus Agus gitu. Walaupun saya mengalah ya. Nah kalau kualitas Alvin saya akui, tapi kalau yang lain nggak boleh lagi. Daripada kalian mundur, gue yang suruh siapa? Agus cabut. Agus kembali di handle sama Fahad Abbas.
Asik. Jadi jangan lagi kalian main polemik ya, jangan tinggalin Agus. Bagi kita nggak ada kenal, yang kita kenal cuma satu aja, hanya Alvin Lim. Yang lain nggak kita kenal. Jadi jangan mempermalukan Agus lagi ya. Bosmu itu udah orang yang kita baik dan kita sahabat saudara saya. Jadi kalau kalian mempermalukan mundur-mundur ngejek-ngejek Agus, kita harus saya permalukan, permalukan ya. Catat ya, kalian kalau lawyer hati-hati ya, saya bilang. Oke, tanggapannya gimana ketika donasi? Ini tanggapan Hotman Paris di pagi-pagi ambiar soal Agus Salim yang uang donasinya dialihkan kepada korban bencana NTT, guys. Nah, kita lihat beritanya ya. Aku sedih banget. Itu donasinya dialihkan ke korban bencana alam di NTT melalui Yayasan Tenovi karena memang uangnya. Kalau donasi tersebut belum diserahkan ke Agus, memang Agus belum jadi pemilik uang tersebut. Ya. Ya, kan jadi dia tidak berhak menggugat perdata dan pidana, orang bukan pemiliknya. Bukan pemilik. Ya. Cuma perlu diperhatikan secara mendalam waktu si Novi mengumpulkan sumbangan itu, apakah diumumkan ini untuk Agus? Iya. Ya, tapi Novi juga bisa mengatakan bahwa sumbangan ini kan untuk tujuan kemanusiaan. Kalau kau bukan tepat sasarannya karena perbuatan kamu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya dia berhak mengalihkan. Bang, alurnya kan adalah saat itu donatur memberikan donasi secara langsung ke nomor rekeningnya Agus Salim. Ya. Itu kan alurnya. Semua masuk ke rekeningnya Agus Salim, kemudian timbullah konflik ini, baru akhirnya Agus Salim setuju untuk mentransfer donasi tersebut, bukan mengembalikan, tapi mentransfer donasi tersebut ke nomor rekening Yayasan Tenovi. Dari Yayasan Tenovi baru disumbangkan akhirnya pada korban NTT. Jadi awalnya Pertanyaannya kenapa Agus mentransfer ke yayasan? Oke. Itu dulu ditanya. Apa kesepakatan mereka waktu itu? Berarti ketika awalnya kan abang dulu bilang ketika awalnya masuk ke Agus Salim itu menjadi haknya Agus Salim. Benar. Tapi ketika akhirnya Agus Salim mentransfer ke Yayasan Tenovi itu sudah bukan milik dia lagi. Tergantung apa kesepakatannya waktu itu. Apakah itu untuk dikembalikan oleh Agus kepada yayasan atau dititipkan, kita nggak tahu. Itu yang kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu. Jadi tapi aneh. Dia sudah terima kok dikembalikan ke yayasan, berarti ada yayasan untuk mengembalikan. Jadi kita harus tahu dulu. Bukan miliknya dia lagi. Tapi kalau uang itu sudah dia kasih Agus Salim, sudah milik dia. Kalau sudah dikasih, ya yang menyumbangkan pun tidak berhak menuntut lagi. Oke, jadi nggak masalah kalau misalnya disumbangkan ke korban alam NTT ya. Tergantung waktu dikembalikan uang itu ke yayasan, status yayasan apa? Apakah hanya menyimpan atau menitip titipan atau apa gitu. Kata Farhad Abbas katanya setiap penerima donasi dari Agus Salim itu bisa kena pidana, Bang. Kawan lagi, enggak, dia kan itikat baik, mana nggak bisa tuh si penerima sumbangan nggak bisa dong. Ya. Itu kemarin sempat pihak ketiga yang menerima sumbangan kan ada pihak yang beretikat baik. Tanggapan Abang gimana dengan statementnya? Saya tidak setuju secara teori penerima sumbangan itu pidana, enggak dong. Iya dong. Ya enggak. Kan mereka itu kan menerima sumbangan. Kenapa harus bisa dipidana ya? Iya, nggak ada alasan untuk pidana. Dia terima dari yayasan, bukan kecuali dikatakan bahwa ini hasil penggelapan ya baru. Oh iya. Kecuali dia tahu, ya kan? Aduh, semoga baik-baik aja. Ini udah tahu lama banget nih ini. Aduh ya Allah. Selesai. Nih lagunya ada tanda tanya mau ditinggal istrinya. Agus sendiri. Kayak orang stres tau gak sih si Sugus ini? Wak, Ya Gus. masih banyak ya hujatan buat Agus ya, Wak. Nggak ada. Alhamdulillah udah agak berkurang. Itu komennya hujatan semua nggak sih, Wak? Komen-komen masih jolim maling masih. Komennya hujatan semua nggak sih, Wak? Jangan ada yang mau dong guys, jangan ada yang mau kasih gratis ya buat kalian ya. Kalau kalian pengen mengikuti tonton aja, tapi jangan kasih Biarin apapun, kesenangan nantinya guys. Anggap hujatan mereka, bulian mereka, cacian mereka, hinaan mereka penggugur dosa-dosa kita berdua. Udah itu aja, nggak usah digubris. Biar hidup kita tenang. Asik, tenang. Soalnya kan utangnya sudah lunas ya Wai, jadi tenang ya Wak ya. Jadi ya begitulah nih orang mulutnya, benar-benar cocok mereka ini. Pantas mereka bisa satu keluarga ya.
Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.